Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di konten digital kami. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Juleha, Leonardo Samosir, Benyamin Matthew Perdede, Lili Sukmawati, dan Ariana. Nah, pada video kali ini kami akan membahas mengenai reklamasi pada zona 1A di Kota Tanjung Pinang. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan berikut. Pelaksanaan proyek jalan lingkar zona 1A Tanjung Pinang ini menuai pro dan kontra di masyarakat dari dampak yang dihasilkan. Sebagian pihak diuntungkan dan pihak lain dirugikan. Adapun overview yang kami bahas dalam video ini yaitu penjelasan singkat, penyebab, dampak secara meluas, penanggulangan, mitigasi, dan perbandingannya. Nah, sedikit penjelasan, pada tahun 2018, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau bersama DPRD Provinsi resmi mengeluarkan anggaran sebesar 428 miliar untuk melaksanakan pembangunan megaproyek multipliers Gurindam 12 dalam penataan kawasan pesisir pantai Tanjung Pinang yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau. Nah, luas lahan yang akan dibangun tersebut di dalam mega proyek pembangunan infrastruktur penataan kawasan pesisir pantai Gurindam 12 berkisar sekitar 15 hektar untuk pembangunan jalan lingkar, kawasan peristirahatan dan bermain, lokasi perdagangan, dan pembangunan gedung MTQ. Selanjutnya, Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau menyampaikan proyek strategis Gurindam 12 ini merupakan bagian dari jalan lingkar yang akan menghubungkan Kota Tanjung Pinang sampai ke Kabupaten Bintan, yaitu sepanjang 33 km. Nah, lokasi pekerjaan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 meliputi zona 1A, yaitu pada Pelabuhan Sri Bintan Pura depan kantor Marinir sepanjang 550 meter. Selanjutnya zona 1B itu pada depan kantor Marinir Taman Tunjuk Langit dan sepanjang 118 meter. Selanjutnya zona 2A yaitu pada Taman Tunjuk Langit sampai jembatan sepanjang 1250 meter. Selanjutnya zona 2B yaitu pada jembatan sepanjang 562 meter. Zona 2C jembatan sampai Teluk Keriting, lalu Batu Hitam sepanjang 600 meter, sehingga total panjang jalan 3080 meter. Penyebabnya, proyek ini adalah suatu solusi buat menyampaikan ketenangan bagi warga ibu kota Provinsi Kepulauan Riau, serta didesain buat mempercantik paras ibu kota. Di samping itu, alasan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam pembangunan reklamasi Gurindam 12 adalah untuk memperlebar akses jalan raya sebagai usaha untuk mengurangi antrian panjang kendaraan saat momen-momen tertentu yang mengakibatkan kemacetan di kawasan wilayah-wilayah tersebut. Dampak secara meluas, proyek Gurindam 12 sebagaimana proyek lainnya tidak terlepas dari kontroversinya. Dampaknya mengakibatkan hilangnya wilayah tangkap nelayan karena adanya keluhan masyarakat pesisir yaitu penurunan pendapatan nelayan pasca reklamasi pembangunan infrastruktur penataan daerah pesisir pantai Gurindam 12. Terdapat beberapa kerusakan dari pencemaran akibat proyek ini yang berdampak pada lingkungan baik di darat maupun di laut. Masuk pada penanggulangan, menurut pasal 60 ayat 1 huruf K Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, masyarakat berhak memperoleh ganti rugi sebagai akibat dari pengelolaan wilayah pesisir. Namun, nelayan tidak mendapatkan ganti rugi yang jelas. Harus adanya pengawasan yang lebih intensif, mulai dari perencanaan pembangunan hingga pelaksanaan pembangunan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Masuk pada selanjutnya, yaitu mitigasi. Pemerintah agar melakukan perencanaan pembangunan yang lebih matang dan juga melibatkan seluruh pihak terkait sebelum melakukan penggunaan agar tidak terjadi
miskomunikasi, serta meningkatkan pengawasan sehingga tujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat Tanjung Pinang ini tercapai. Pemerintah harus menunjukkan sikap keadilan bagi masyarakat Tanjung Pinang dan diharapkan juga dapat memberikan bantuan kepada masyarakat yang dirugikan. Yang masuk ke slide-nya ke pembahasan berikutnya, masyarakat Tanjung Pinang untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan rumah, menjaga dan merawat fasilitas yang sudah diberikan. Lanjut pada pemateri selanjutnya. Perbandingan yang mangkrak. Dalam upaya untuk mendorong percepatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, tidak jarang juga ada ditemukan adanya kebijakan pemerintah yang melaksanakan pembangunan reklamasi yang justru memberikan dampak yang negatif bagi berbagai aspek seperti lingkungan dan ancaman bagi keberlangsungan hidup sosial kemasyarakatan. Hal tersebut dapat dilihat sebagai contoh pembangunan reklamasi pantai Pantura DKI Jakarta yang berdampak terhadap ancaman lingkungan dan keresahan sosial. Hal tersebut diperkuat dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2003 yang memuat tentang pemberhentian pembangunan reklamasi di pantai utara DKI Jakarta.